semuanya sampahnya plastik. Dan ini yang buang itu bukan rumah tangga. Ini yang buang pasti pengelola limbah. Ini bukan sampah rumah tangga, ini sampah pengelola limbah. Wah, numpuk banyak sekali limbahnya. Dan ini sengaja ini buang ke sini. Dan dia menutupi dengan ini, mengkamuflase. Golok. Dia mengkamuflase dengan ditutup. Ini pengusaha lokal yang ngelola ini biadab. Seenaknya. Halo guys, seluruh pemirsa di mana Anda berada. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu suatu perbuatan yang sangat baik. Ajib bertingkah laku baik. Jadi di saat dia sebagai seorang pemimpin yang di situ secara pribadi ia harus mengurusi diri ia sendiri dan juga keluarganya. Di samping karena dia sebagai seorang pejabat, maka dia juga memiliki rasa tanggung jawab penuh kepada apa? Terhadap pekerjaan yang mereka harus ia tangani. Sampai-sampai masalah tumpukan-tumpukan sampah yang ada di jalan berserakan dan juga di pasar-pasar yang menumpuk sampah, beliau urus. Ini sangat luar biasa, pemimpin yang sangat luar biasa. Memang ajaran Islam di situ mengajarkan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu adalah sebagian iman. Jadi bahwa Kang Deddy ini sedang mengaplikasikan kehidupan sebagai seorang yang beriman, apalagi sebagai pemimpin yang di situ mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka emban. Mereka tanggung jawabkan. Mereka berusaha untuk semaksimal mungkin bekerja sesuai apa yang telah diamanahkan oleh rakyat kepada pemimpinnya. Memang ajaran Islam di situ mengajarkan bahwa di saat kita menyingkirkan barang yang ada di tengah jalan, itu adalah sebagai sedekah kita. Seperti mungkin di tengah jalan adanya duri, batu, atau mungkin paku, dan juga sampah-sampah yang berserakan di jalan, sehingga di situ mengganggu dengan adanya orang yang sedang berjalan, dan mungkin lain-lainnya yang di situ mengganggu jalan. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bunyinya, bainama rajulun yamsi bitariqin wajada husna saukin ala tariqi fa aharahu fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Saat pria sedang berjalan, laki-laki sedang berjalan, tiba-tiba ia mendapati sebuah
dahan, sebuah ranting daun-daunan di tengah jalan, dahan yang berduri yang menghalangi jalan. Kemudian ia menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya. Ini Allah bersyukur kepadanya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di situ jelas sudah disampaikan bahwa kita menyingkirkan itu adalah sebagai sedekah kita, kebaikan kita. Bahkan Imam Abu Dawud radhiyallahu an di situ menafsirkan bahwa pohon bidara yang dimaksudkan dalam hadis tadi yang saya sampaikan adalah pohon bidara, pohon yang berduri yang berada di padang pasir yang menjadi tempat berteduhnya para manusia. Disitulah maka di saat ia mengganggu, maka disitulah kita disuruh untuk menyingkirkannya. Perbuatan menyingkirkan tersebut merupakan sedekah dan juga membersihkan sampah-sampah yang berserakan di jalan sehingga mengganggu perjalanan. Di situ adalah sebagai sedekah, seperti halnya yang dilakukan oleh Kang Dedi, yaitu bersih-bersih kota supaya apa? Menjadi asri tempatnya, indah tempatnya, dan juga nyaman untuk ditempati. Apalagi tempat-tempat umum seperti pasar, seperti jalan-jalan, trotoar-trotoar yang di situ dibuat oleh para pedagang untuk berjualan. Di saat ia melihat tempat-tempat umum itu kotor, beliau tidak suka, maka beliau lakukan dengan selalu memperhatikan para pedagang-pedagang untuk selalu bersih, supaya apa? Yang mau beli juga senang, dan juga di saat ia berjualan juga nyaman. Jadi itu untuk kaitan masalah kebersihan di dalam Islam memang sangatlah ditekankan, karena itu adalah sebagian dari iman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.